Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, gimana kabar kalian semua? Sehat dan semangat kan untuk menerima pembelajaran hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa belajar bersama walaupun harus secara daring. Adik-adik, kakak ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk isi presensi terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Adik-adik, pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu interaksi sosial. Ada yang tahu nggak nih apa itu interaksi sosial? Jadi, menurut salah satu tokoh sosiologi dari Indonesia yaitu Suharjono Sukanto, berpendapat bahwa interaksi sosial itu merupakan sebuah proses antara individu dan kelompok untuk membangun suatu hubungan untuk memperlancar sebuah sistem hubungan sosial. Tokoh lainnya nih, yaitu Gilin, juga berpendapat mengenai interaksi sosial, yaitu suatu hubungan yang dinamis antara satu individu dengan individu lain maupun dengan kelompok ataupun antar kelompok. Nah, dia juga berpendapat bahwa interaksi sosial itu lahir karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Interaksi sosial itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu nggak nih? Yang pertama yaitu interaksi sosial asosiatif. Yang kedua yaitu interaksi sosial disosiatif. Apa sih bedanya? Jadi, kalau interaksi sosial asosiatif itu adalah interaksi sosial positif yang mengarah kepada kerjasama dan juga persatuan. Contohnya nih, gotong royong membersihkan desa. Contoh lain, kerja bakti membersihkan sekolah. Contoh lainnya adalah belajar kelompok dan masih banyak lagi. Lalu, apa sih interaksi sosial disosiatif itu? Jadi, interaksi sosial disosiatif itu kebalikan dari asosiatif. Kalau interaksi sosial disosiatif itu menghasilkan konflik dan juga perpecahan. Contohnya nih, tawuran. Tawuran itu kan karena perbedaan pendapat yang tidak mencapai titik temu, sehingga terjadi sebuah konflik. Contoh lainnya yaitu persaingan dalam kelas. Ini merebutkan juara satu. Mana nih yang lebih unggul? Mana di antara yang cerdas yang lebih cerdas lagi di mana nih? Itu kan juga bisa menyebabkan perpecahan. Adik-adik, kalian bertanya-tanya nggak sih, apa sih pentingnya interaksi sosial itu? Jadi, interaksi sosial itu sangat penting loh ya. Kita manusia secara harfiahnya adalah makhluk sosial. Yang mana makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain. Nah, interaksi sosial itu sebagai kunci dari kehidupan sosial. Tanpa adanya interaksi sosial, maka kita tidak bisa membentuk kehidupan bersama. Interaksi sosial itu justru bisa menciptakan masyarakat yang dinamis. Dengan adanya masyarakat yang dinamis, maka akan bisa saling melengkapi. Contoh nih, ketika kakak yang tinggal di dataran tinggi, kemudian ingin menikmati ikan, otomatis dengan adanya saling melengkapi, kakak bisa menikmati ikan dari pesisir, orang-orang yang ada di pesisir juga bisa menikmati buah dan sayur yang ada di daratan tinggi. Itulah gunanya melengkapi. Selanjutnya, pembahasan kita yaitu syarat interaksi sosial. Adik-adik ada yang tahu nggak nih apa aja syaratnya? Jadi, syarat yang pertama yaitu kontak sosial, yang kedua komunikasi. Bedanya apa sih? Nah, jadi bedanya kalau kontak sosial itu merupakan suatu hubungan antara individu yang berkomunikasi namun tidak secara langsung atau tidak bertemu secara fisik. Contohnya nih, ketika adik-adik teleponan, whatsappan, SMS-an, surat menyurat, nah itulah bentuk dari kontak sosial. Kemudian yang kedua, komunikasi. Kalau komunikasi itu merupakan suatu aktivitas yang ingin bertukar informasi, baik itu menggunakan gerakan fisik atau menggunakan bahasa atau menggunakan pembicaraan. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Ada yang tahu nggak nih ciri-cirinya apa aja? Ya betul, jadi ciri yang pertama yaitu jumlah pelaku lebih dari satu orang. Karena interaksi sosial itu tidak bisa dikatakan interaksi kalau cuma satu orang. Jadi minimal harus ada dua orang ya. Yang ciri kedua yaitu adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol ini biasanya adalah menggunakan bahasa yang resmi yang telah disetujui menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah kalian masing-masing. Sehingga
Ketika kita ingin berinformasi, memberikan informasi atau bertukar kabar, orang yang kita ajak komunikasi itu paham dengan apa yang kita maksudkan. Seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga yaitu adanya dimensi waktu. Perlu diingat loh adik-adik, interaksi sosial itu juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Contoh nih, A dan B adalah sahabat. Mereka sering bertukar kabar, mereka selalu berjumpa. Namun mereka harus terpisah karena ingin meraih kita masing-masing. Kemudian 5 tahun kemudian Tuhan memberikan izin mereka bertemu kembali. Si A sukses dengan gelarnya sebagai desainer, B sukses sebagai gelarnya aktris. Nah, mereka bertukar cerita. Di situ mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan selama 5 tahun ini. Dari situ kan sudah jelas ya adik-adik bahwa adanya dimensi waktu masa lalu dan masa kini. Nah, ciri yang keempat yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai. Ketika adik-adik berinteraksi sosial dengan orang lain, otomatis adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya informasi yang ingin disampaikan. Seperti contohnya kakak nih berdiri di sini, itu ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu ingin memberikan ilmu kepada adik-adik semua. Mungkin itu saja ya adik-adik materi kita hari ini. Selanjutnya, adik-adik silahkan membentuk kelompok menjadi 4 yang masing-masing beranggota 5 orang ya. Nah, tugasnya silakan kalian analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, terhadap kehidupan ekonomi, politik, budaya, dalam nilai dan norma serta pembentukan kelembagaan sosial. Setelah itu, adik-adik silahkan presentasi di Google Classroom. Kakak tunggu 15 menit kemudian silahkan kalian memasuki Google Classroom kembali. Kakak akhiri. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.